Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga cabai di Pasar Badung Denpasar kian melonjak. Pengadilan Tipikor Denpasar menyidangkan 3 terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi dana SPI Universitas Udayana. Mencoba kelezatan bakso dan lawar tupai di Selemadak Tabanan. Sidang kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi di Universitas Udayana juga menyeret 3 terdakwa lain selain rektor nonaktif Inyoman Gede Antara. Jumat pekan lalu, Pengadilan Tipikor menyidangkan 3 terdakwa lain, yakni staf Universitas Inyoman Putra Sastra, Iketut Budiartawan, dan Imade Yusnantara. Dalam sidang, jaksa menghadirkan saksi, salah satu anggota tim penyusun sumbangan pengembangan institusi, Niluh Putu Wiagustini. Ia membeberkan proses seputar penyusunan pungutan dana SPI yang menjadi masalah dan menyeret petinggi universitas. Kejaksaan Tinggi Bali memastikan bahwa pihaknya tidak mengadili dugaan pejabat yang menitipkan anaknya kuliah di Universitas Udayana karena kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi. Titip menitip dalam kasus ini berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan yang dengan sengaja membuat pungutan tanpa dasar hukum sehingga dapat dikatakan sebagai pungutan liar. Pungutan ini dilakukan oleh ASN pejabat yang digaji oleh negara, dalam hal ini pihak Universitas Udayana, sehingga kualifikasi perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi. Sebelumnya, terdakwa rektor nonaktif Inyoman Gede Antara mengungkapkan banyak pejabat yang meminta dirinya memasukkan anaknya ke Universitas Udayana. Ia meminta kejaksaan agar menyelidiki kasus mahasiswa titipan tersebut. Rektor Udayana Inyoman Gede Antara dan 3 terdakwa lain menjadi terdakwa dugaan korupsi dana sumbangan institusi mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun 2018 hingga 2022 yang merugikan negara hingga 443 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Jajaran Polres kawasan khusus Bandara Ngurah Rai Jumat pekan lalu menggelar rekonstruksi kasus pembuangan orok yang dilakukan tersangka Zafira Devi Listiatmaja, seorang selebgram. Rekonstruksi dilakukan di 2 tempat kejadian perkara dan diperagakan tersangka bersama sejumlah saksi. 12 adegan dilakukan di hotel di wilayah Legian Kuta Badung dan 6 adegan di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Seluruh adegan diperagakan langsung Zafira dengan lancar dan tidak menyangkal seluruh bantahan yang dibacakan penyidik. Jadi setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi, jadi dalam perkara ini terhadap tersangka penyidik menambahkan pasal baru, yaitu pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah dan atau pasal 342 KUHP tentang hubungan anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa 7 orang saksi dan penyidik juga menambahkan pasal baru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Tersangka adalah seorang model dan selebgram dari Semarang, Jawa Tengah. Ia membuang mayat bayinya sendiri di terminal Bandara Ngurah Rai setelah dibunuhnya di kamar salah satu hotel di Legian, Badung.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pohon kelapa di Banjar Tingkat Batu, Desa Jehem, Tembuku, Bangli ini tumbang 3 bulan lalu dan akhirnya bisa dievakuasi. Warga, pecalang, dan Babin Kamtimas bergotong royong mengangkat batang pohon kelapa yang tumbang menimpa pepohonan lain di jalur utama Bangli, Karangasem. Kepala Dinas Desa Adat Tingkat Batu sudah melaporkan ke pihak terkait karena rawan bagi pengguna jalan. Namun evakuasi terkendala karena medan yang sulit. Selama 2 jam proses evakuasi berlangsung dengan menggunakan peralatan seadanya. Yang bekerja sama dengan Desa Adat Tingkat Batu untuk memutuskan mencarikan tukang sensor dengan alat manual. Akhirnya bisa kami laksanakan turunan pohon ini. Ini sangat berbahaya, apalagi musim kemarau panjang. Akhir ini sudah ada hujan rintik-rintik, mudah-mudahan hujan lebat turun tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Batu termasuk rawan pohon tumbang dan longsor saat musim hujan. Saat ini dinas terkait sedang bekerja keras memangkas batang atau ranting pohon yang bisa jatuh saat musim hujan, terutama yang berada di pinggir jalan utama. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.